Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Eva Permatasari, mahasiswa jurusan Farmasi dari Universitas Esa Unggul Kebonjeruk, Jakarta Barat. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang morfologi papaya atau dengan nama latin Carica papaya. Papaya dapat dijumpai hampir di seluruh kepulauan Indonesia, yaitu di Pulau Jawa, termasuk dalam keluarga dari Caricaceae. Papaya memiliki banyak enzim yang berkhasiat, yaitu papain, alkaloid, painan, glikosid, karposid, dan saponin, terutama untuk kegunaannya sebagai antipiretik atau anti demam. Selanjutnya ada klasifikasi dari pepaya, yaitu ada kingdomnya, dia termasuk dari kingdom Plantae, subkingdomnya ada Tracheobionta, superdivisinya Spermatobita, divisi Magnoliophyta, kelas Magnoliopsida, ada subkelasnya Dilenidae, ordo Violales, family Caricaceae, dan genusnya Carica. Spesiesnya Carica papaya L. Sebelum lanjut ke pengertian dari morfologi akar pepaya, saya ada contoh dari akar papayanya, yaitu kita bisa lihat ini di bawah paling ujungnya ada ujung akar dan rambut-rambut akar, bisa kita lihat seperti ini rambut-rambut akar. Ada cabang akar, percabangan akar, contohnya ada di sini. Ini cabang akar. Selanjutnya ada batang akar, yaitu ini batang akar. Dan yang paling atas ada pangkal akar yang besar ini ya. Oke, mudah dipahami kalau misalnya kita bisa lihat contoh langsung ya. Baik, selanjutnya setelah tadi kita melihat secara nyata dari wujud akar papaya atau carica papaya, saya akan sedikit menjelaskan tentang akar papaya itu berwujud apa. Jadi akar papaya itu termasuk memiliki akar tunggang, yaitu karena memiliki akar lembaga tumbuh terus-menerus yang menjadi akar pokok yang bercabang-cabang. Akar tunggang pada papaya berbentuk kerucut. Ini memang tidak terlihat seperti kerucut karena tadi sedikit ada patahan-patahan saat dicabut. Tumbuh lurus ke bawah, ya. Ini sangat terlihat jelas kalau tanaman papaya ini tumbuh lurus ke bawah, bercabang banyak, memang bercabang banyak. Ini memang kelihatannya satu yang saya cabut, tapi sebenarnya masih ada cabang yang lainnya. Ini ada cabang lagi kayak gitu. Terus cabang-cabangnya bercabang lagi sehingga dapat memberi kekuatan yang lebih besar kepada batang dan juga daerah pengakaran menjadi amat luas sehingga dapat diserap oleh zat-zat makanan lebih banyak lagi. Selanjutnya yaitu ada fungsi dari akar, yaitu tempat melekatnya tumbuhan pada media tanah. Contohnya kayak tadi ini saya baru nyabut. Jadi si akar itu kalau nggak ada akar, tanah itu nggak akan bisa tumbuh. Kalau nggak ada kalau nggak ada tanah, akar itu nggak akan tumbuh ya. Gitu maksudnya. Karena memiliki kemampuan menerobos lapisan-lapisan tanah. Selanjutnya adalah fungsi akar menyerap air dan garam-garam mineral atau zat hara dari dalam tanah. Terus untuk menunjang dan memperkokoh berdirinya tumbuhan di tempat hidupnya. Itu dia sebagai tempat perkembangbiakan juga bisa, itu fungsi akar. Itu paling teman-teman. Next, selanjutnya ada morfologi batang papaya. Ini dia. Bisa kita lihat di sini sudah terlihat jelas ada percabangan pepaya. Oke. Mari kita lihat contohnya lagi. Ada percabangan pepaya seperti ini contoh nyatanya. Ini dia percabangan pepaya, ada ini, ada ini, ada yang ini. Aduh susah banget. Ada ini. Terus batang pepaya lurus. Iya. Bisa kita lihat di sini batang pepaya juga lurus. Terus muncul cabang pada beberapa pohon pepaya. Sebenarnya sih kayak gini ya. Ini juga bisa sih dikatakan cabang
baru gitu pohon pepaya. Selanjutnya, bekas daun pada batang pepaya. Kalau ini dia. Ini. Wah, nggak kelihatan. Pokoknya ada sih bekas-bekas daunnya kayak gitu. Batang pepaya berongga. Kalau mau tahu ini harus dipotong sih sebenarnya. Nggak apa-apa sih, kita potong aja. Atau kita potong salah satu aja. Pakai pisau. Ya, saya udah potong. Karena ini pohon pepayanya kecil, jadi nggak terlihat rongga pepayanya sih ya. Tapi memang pohon pepaya itu berongga. Selanjutnya ada akan muncul cabang baru pada batang pepaya. Biasanya kalau misalnya pepaya dipotong, batangnya itu akan muncul lagi si batang barunya. Morfologi batang pepaya atau kaulis yaitu batang tanaman pepaya berbentuk bulat, betul, dengan permukaan batang berkas-berkas daun yang mempunyai spiral. Batang pada pepaya tumbuh tegak dan lurus serta memiliki rongga-rongga yang diakibatkan oleh pemutusan pada tangkai batang daun. Sudah kita lihat tadi wujud nyatanya dari rongga dari batang pepaya, terus kayak ruas-ruas pemutusan pada tangkai batang daun. Selanjutnya yaitu fungsi dari batangnya tersebut yaitu sebagai tempat cadangan makanan, penyokong atau penopang, sarana transportasi atau pengangkut, dan memperkokoh tumbuhan agar tetap tegak. Selanjutnya yaitu morfologi dari daun pepaya atau daun itu dalam bahasa Latinnya yaitu disebut folium. Saya udah memperlihatkan daun dari papaya tersebut secara bagian depan dan bagian belakangnya si daun tampak terlihat beda. Kalau bagian depan itu terlihat lebih licin lah istilahnya, terus bagian belakangnya itu terlihat agak sedikit kasar gitu ya. Itu dia batang daunnya. Morfologi daun papaya atau nama latinnya dari daun itu adalah folium. Daun pada tanaman pepaya memiliki daun tunggal berukuran besar. Daun pada tanaman ini adalah daun berjari, bergerigi, juga mempunyai tangkai dedaunan yang panjang dan berwarna putih kekuningan. Daun ini juga dikatakan bentuk bulat, bundar, ujungnya runcing, dan memiliki rongga pada daun. Ini dia contohnya. Berjari, terlihat daunnya berjari, bergerigi juga. Oke. Dan fungsi daun pada tumbuhan yaitu tempat terjadinya fotosintesis atau sebagai organ pernapasan atau respirasi. Selanjutnya ada morfologi bunga papaya. Karena tanaman papaya yang saya punya dia masih bibit, jadi belum berbunga ya teman-teman. Tapi saya udah mencari informasi dari internet terkait dengan bunga papaya. Bunga papaya ini dia terlihat bunga papaya bermekaran, bunga terletak di ketiak batang, dia itu berbunganya itu dari ketiak-ketiak batangnya kayak gini, di sini-sinilah pokoknya, di sini. Terus terjadinya bunga sempurna, selanjutnya bentuk bunga seperti trompet, mahkota bunga berjumlah 5, dan selanjutnya itu adalah bunga yang dibelah menjadi 2 bagian. Fungsi bunga sendiri yaitu yang paling utama sebagai alat vital, sebagai alat untuk perkembangbiakan generatif. Yang kedua yaitu untuk menarik burung atau serangga maupun lebah agar hinggap dan melakukan penyerbukan. Yang ketiga yaitu sebagai wadah atau tempat menyatunya gamet jantan dan gamet betina.
Seperti yang kita ketahui, kalau bunga pepaya itu ada bunga jantan dan bunga betina. Selanjutnya yang keempat, yaitu fungsi bunga untuk menghasilkan biji. Bunga pada tanaman pepaya memiliki 3 jenis, berupa bunga jantan, bunga betina, dan bunga sempurna. Dengan memiliki ketiga ini akan menghasilkan bunga yang bagus dan sempurna. Bunga pepaya berwarna putih kekuningan dan memiliki tangkai yang kecil, bagian atasnya runcing, serta memiliki bagian tengah yang berkelopak. Selanjutnya ada morfologi dari buah pepaya atau fruktus. Saya nggak ada contoh buah nyata ya. Ini pokoknya ada pepaya yang sedang berbuah. Ini ada contoh yang sedang menempel pada batangnya. Dan contoh pepaya yang sudah matang dan bisa kita makan. Rasanya manis. Buah pepaya pada tanaman ini yaitu buahnya tunggal atau sejati. Buah pada tanaman ini berisi biji yang banyak. Buah ini muncul pada ketiak tangkai daun berwarna hijau muda kekuningan dan kuning ketika matang. Buah ini memiliki daging kemerahan dan dagingnya sangat tebal. Fungsi buah yaitu bagi tumbuhan itu sebagai tempat perlindungan biji. Dan selanjutnya yaitu yang paling terakhir ada morfologi dari biji papaya. Biji atau semen ini bisa kita lihat dalam buah tadi terdapat banyak biji-bijinya. Biji pepaya itu berjumlah banyak dan masih muda berwarna putih dan setelah tua berwarna hitam. Fungsi dari biji tersebut yaitu sebagai cadangan makanan bagi tumbuhan, sebagai alat perkembangbiakan, dan sebagai pembentuk tumbuhan baru. Bye-bye.